Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan konstruksi Mass Rapid Transit MRT fase 2A Site Tamrin Monas. Dan di lokasi ini pula saya akan meninjau secara langsung tahap pengerjaan dari pembangunan konstruksi MRT fase 2 ini yang dilakukan oleh 567 pekerja dari Juni tahun lalu hingga pertengahan tahun 2021 ini. Pekerjaan konstruksi Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu MRT fase 2A pada paket kontrak CP201 untuk membangun stasiun Tamrin dan Monas sepanjang 2,7 km ini melibatkan 567 pekerja. Meski terbatasnya kapasitas pekerja karena berkenaan dengan pandemi COVID-19, namun pembangunan konstruksi ini tetap sesuai rencana, yakni dapat rampung pada Maret 2025. Untuk pembangunan konstruksi moda raya terpadu khusus site Tamrin ini berada pada tahap pengecoran diafragma di wall atau perakitan besi yang akan digunakan sebagai penyangga pada dinding terowongan bawah tanah. Perakitan di wall ini nantinya disusun sepanjang 440 meter yang bermula dari jembatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang hingga Kementerian ESDM. Saat ini ada 5 rakit yang telah dicor untuk perakitan besi di wall dari total kebutuhan 170 panel yang telah dikerjakan sejak Juni 2020. Perakitan besi ini memiliki tenggat waktu hingga tahun 2022 agar selanjutnya dapat mulai membangun terowongan bawah tanah sepanjang 2 km. Adapun tantangan dari pembangunan site Tamrin ini memerlukan manajemen rekayasa lalu lintas dari kawasan Jalan Tamrin hingga kawasan Air Mancur Bank Indonesia yang dilakukan secara bertahap. Pembangunan ini juga terkendala oleh bangunan cagar budaya Tugu Jam yang nantinya akan dipindahkan saat penggalian bawah tanah tersambung ke stasiun Monas. Ya, pemirsa, inilah bagian dalam dari proses pengerjaan konstruksi site Tamrin MRT fase 2A CP201, yaitu stasiun Tamrin hingga stasiun Monas. Dan untuk jalur sepanjang ini diperkirakan panjangnya sekitar 440 meter yang terletak dari jembatan di atas sana hingga dengan air mancur yang berada di lokasi Bank Indonesia. Adapun untuk jumlah ataupun juga proses pengerjaannya ini sudah mencapai tahap sekitar 16%. Bergeser ke arah utara, kegiatan konstruksi juga dilakukan di site Monas yang memiliki luas area 28.000 meter persegi. Di area ini, hambatan non-teknis yang justru ditemukan, yakni pembebasan area hijau di Plaza Utara Monas yang memerlukan proses perizinan AMDAL. Sebagai gantinya, pohon tersebut dipindahkan ke Monas bagian selatan yang lokasinya berada dekat dengan Balai Kota. Pengerjaan konstruksi site Monas ini berfokus pada penggalian lahan pembangunan dinding diafragma di wall untuk gardu induk listrik Receiving Substation RSS sedalam 16 meter sebagai salah satu bangunan utama yang harus dikerjakan sebelum mengebor terowongan. MRT Stasiun Monas ini nantinya didukung 2 akses masuk yakni dekat dengan area Museum Gajah dan 1 akses masuk lainnya dari Median Monas. Pengerjaan konstruksi site Monas ini mengerahkan 15 alat berat. Menariknya, saat penggalian lahan di kedalaman 1 hingga 1,5 meter, para pekerja menemukan sejumlah objek yang diduga cagar budaya. Proses ekskavasi pun dilakukan di 14 titik kawasan Tamrin dan Monas dengan melibatkan arkeolog dari Universitas Indonesia dan tim ahli cagar budaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengidentifikasi temuan artefak bersejarah yang terdiri dari tembikar, pecahan keramik China dan Eropa abad 19, uang koin Belanda tahun 1929, hingga selongsong peluru. Ya, sebagian artefak yang diduga cagar budaya dan telah diidentifikasi oleh arkeolog ini rencananya akan dipamerkan di area MRT Stasiun Tamrin Monas sebagai salah satu sarana wisata edukasi bersejarah bagi masyarakat.
Dari Jakarta, Nabila Karisti, Subur Atmami Harja, Kantor Berita Antara mewartakan.